Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Iqbal Mukhtarsyah, NIM D100190044. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan kolom. Yang pertama, tahapan perencanaan kolom menentukan kekuatan bahan-bahan yang dipakai, menentukan penulangan P yang direncanakan. Yang kedua, memeriksa kelangsungan kolom dengan rumus K sama dengan KL per L. Yang ketiga, menentukan beban rencana terfaktor atau PU. Yang keempat, menentukan luas kotor penampang kolom yang diperlukan AG. Untuk penampang persegi, AG adalah B kali H. Untuk penampang lingkaran, AG sama dengan 1/4 kali 3,14 kali D kuadrat. Untuk bentuk ukuran penampang kolom digunakan bilangan bulat. Di sini saya memilih bilangan bulat. Yang keenam, menghitung beban yang dapat didukung oleh beton dan batang tulangan pokok memanjang. Menentukan luas penampang batang tulangan baja memanjang yang diperlukan. Kemudian batang tulangan yang akan dipakai. Yang ketujuh, merancang tulangan pengikat dapat berupa tulangan sengkang atau spiral. Bila pengikat spiral atau AS menggunakan persamaan 1/4 kali 3,14 kali DS kuadrat. Bila pengikat sengkang, S sama dengan 16 kali dP. Lalu kita menginjak ke pembuatan diagram perencanaan kolom. Pembuatan diagram yang akan dibuat ini berupa diagram desain tanpa satuan atau tak berdimensi dengan rasio atau row sebesar 1%, 2%, 3%, dan 4%. Yang kedua, dihitung nilai H dan R untuk setiap hasil tulangan PN dan MN dengan 5 kondisi beban pada satu item. Yang ketiga, diulang lagi proses hitungan dengan langkah 1 dan langkah 2 dengan rasio tulangan row 2 sebesar 2%, row 3 3%, dan 4%. Sehingga diperoleh diagram desain kolom tanpa satuan. Lalu di sini saya sudah menyiapkan untuk diagram yang sudah ada satuannya. Untuk cara pembuatannya, perencanaan tulangan kolom dengan beban aksial PU yang bekerja pada kolom, dihitung nilai GD PU per F aksen C kali B kali H yang diplotkan pada gambar atau grafik tersebut. Kemudian dibuat garis horizontal melalui nilai GD tersebut. Di sini GD-nya. Dengan momen lentur atau MU bekerja pada kolom, dihitung pula nilai RD M per F MU per F aksen C B H kuadrat dan diplotkan pada gambar. Kemudian dibuat garis vertikal melalui nilai RD tersebut sedemikian rupa sehingga memotong garis horizontal dari GD pada titik T. Jika titik T di bawah GD, berarti penampang kolom berada pada kondisi tulangan tarik menentukan. Dibuat garis horizontal melalui titik T. Namun jika titik T di atas GD, berarti
penampang kolom pada kondisi beton tekan menentukan disebut garis melalui titik T menuju ke titik HB yang pada grafik tersebut. Ini dimisalkan titik T di atas HB sehingga dibuat garis di titik T menuju ke HB. Lalu kita dengan menggunakan penggaris milimeter diukur jarak antara kurva ρ2 dan titik T ini dihitung jaraknya antara jarak kurva 2 dan kurva 3 diukur dengan garisan milimeter, diperoleh PT ini lalu dihitung luas tulangan total yang diperlukan ASTU dengan rumus ASTU sama dengan PT kali H kali B kali H. Proses selanjutnya dihitung jumlah tulangan kolom dengan rumus N sama dengan ASTU per 1/4 B kali D kuadrat dengan N dibulatkan ke atas. Perencanaan dimensi kolom dibuat garis dibuatkan dengan ini yang sudah saya terangkan tadi. Yang ke-8 membuat sketsa detailing rencana kolom. Di sini saya menggunakan proyek rusun Kompit 2C Surakarta 2 lantai dengan 46 KK Satbrimob Polda Jateng. Di sini ada tulangan atas berjumlah 20, diameter 16 dan tulangan sengkang 3 diameter 10 dengan jarak 100 dan 150 mm. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila kurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.